Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai metode penelitian akuntansi dengan judul Dinamika Praktik Rekonsiliasi Fiskal dalam Menjembatani Konflik Antara Standar Akuntansi dan Regulasi Pajak, dengan dosen pengampu Ibu Tri Wisdiastuti, SPD MM. Dengan nama kelompok kami, saya Intan Febriana Putri dengan NIM 63230095. Dan saya Indro Rizka, NIM 63231196. Saya Muhammad Rahman dengan NIM 63230509. Setiap di perusahaan Indonesia wajib menyusun laporan keuangannya yang jujur untuk pemerintah dan investornya. Laporan ini juga disusun berdasarkan standar akuntansi yaitu SAK yang fokus pada nilai ekonomi sebenarnya. Untuk keperluan pajaknya sendiri, perusahaan itu wajib tunduk pada undang-undang pajak yang fokus pada legalitas dan kapasitas hukum. Karena itu dasarnya berbeda, laba akuntansi komersial yang tidak sama dengan laba fiskal. Akibatnya perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal agar dapat menghitung pajak yang benar. Masalah di lapangan yaitu banyaknya perusahaan yang kesulitan menerapkan PSAK 46 baik secara konsisten dan koreksi fiskal juga positif sangat mempengaruhi besarnya pajak pajak terutang. Adapun dinamika reguler pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu UU HPP yang mengubah tarif PPh badan, perlakuan natural dan kebijakan lain. Aturan akuntansi relatif tetap, tetapi aturan pajak terus berubah dan praktik makin kompleks juga. Gap penelitiannya tuh terdiri dari studi terdahulu umumnya hanya satu perusahaan dan bersifat kuantitatif. Belum banyak juga yang menggali sisi dinamis dan pengalamannya dalam penyusun laporan. Adapun materi-nya yaitu rekonsiliasi fiskal dipandang bukan sekedar prosedur teknis akhir periode, tetapi juga proses dinamis yang merefleksikan tarik menarik antara prinsip akuntansi maupun dan prinsip pajak kapasitas hukum. Adapun urgensinya yaitu kesalahan konsiliasi dapat memicu sengketa pajak tentunya yang merugikan keuangan dan reputasi perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami teliti yaitu yang pertama, mengapa terjadi perbedaan antara laba komersial SAK dan laba fiskal peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu bagaimana praktik rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menjembatani konflik antara standar akuntansi dan regulasi pajak Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana implikasi dinamika regulasi perpajakan terhadap praktik rekonsiliasi fiskal pada investasi wajib pajak badan. Adapun tujuannya dan ruang lingkup. Yang pertama, tujuan penelitian kelompok kami yaitu pastinya untuk menganalisis penyebab perbedaan laba dan menelaah praktik rekonsiliasi fiskal dan mengkaji implikasi dinamika regulasi pajak. Adapun ruang lingkup yang kami pakai yaitu objek PT XYZ dan wajib pajak badan. Untuk sumbernya yaitu untuk penelitiannya yaitu kita menggunakan pendekatan kualitatif dan data sumbernya kita dari auditor, staf pajak, manajer pajak, dan staf akuntansi yang ada di PT XYZ tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori dan
mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada dua, yaitu laporan keuangan komersil dan juga laporan keuangan fiskal. Perbedaannya adalah kalau untuk komersil itu patokannya adalah PSAK, sedangkan untuk fiskal itu patokannya undang-undang perpajakan. Lalu tujuannya kalau komersil itu bertujuan untuk bagi kepentingan perusahaan, bagi kepentingan contohnya direksi, bank, kreditur. Dan kalau untuk laporan keuangan fiskal itu bertujuan untuk di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Lalu prinsipnya, kalau prinsipnya komersil itu accrual atau substances over form, sedangkan untuk laporan keuangan fiskal itu tuh dia berpatokan pada legalitas dan ketentuan umum undang-undang. Dan selanjutnya ada rekonsil fiskal dan koreksi fiskal. Kalau rekonsil fiskal itu adalah proses menyesuaikan laporan laba rugi komersil supaya kita bisa mendapatkan perhitungan PPh pajak penghasilan. Jadi sesuai dengan aturan-aturan pajak yang ada, kita harus mengeluarkan biaya-biaya koreksi positif dan juga koreksi negatif. Dan koreksi positif ini itu penyesuaian yang menaikkan laba rugi. Jadi koreksi positif itu untuk menaikkan laba rugi, umumnya itu berasal dari biaya. Jadi biaya yang diatur oleh undang-undang tidak boleh dijadikan sebagai biaya. Contohnya itu ada biaya sumbangan, biaya entertain, tapi entertainnya yang tidak ada di daftar nominatifnya. Dan juga misalkan biaya pajak, biaya beban pajak itu juga tidak boleh. Itu harus dikoreksi fiskal positif. Itu sesuai dengan pasal 9 ayat 1. Lalu juga ada koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal negatif itu penyesuaian yang menurunkan laba rugi fiskalnya. Jadi umumnya itu penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi penghasilan bukan objek pajak. Contohnya itu yang dikenakan PPh final, ya misalkan bunga bank, bunga deposito, itu kan dikenakan biaya PPh final, sudah dikenakan PPh final, makanya harus dikeluarkan. Next, untuk konsep teori, di sini saya akan menjelaskan mengenai beda tetap dan beda temporer. Untuk beda tetap atau permanen itu sifatnya itu permanen dan selamanya itu berbeda. Misalnya pajak tanggungannya itu tuh tidak menimbulkan. Contohnya sumbangan, sanksi pajak, bunga deposito itu kan sudah bersifat final. Jadi pajaknya itu sudah dikenakan PPh final. Jadi itu masuknya ke dalam beda tetap. Lalu untuk beda temporer itu sementara atau beda waktu pengakuannya. Jadi dia bisa menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Misalnya contohnya itu ada penyesuaian aset tetap, amortisasi cadangan kerugian, cadangan piutang, imbalan pasca kerja dan lainnya. Lalu untuk PSAK 46 sendiri itu mengenai akuntansi pajak penghasilan. Jadi standar akuntansi yang mengatur pajak penghasilan pajak penghasilan, memakai metode kewajiban neraca, membandingkan nilai tercatat aset liability dengan basis pajaknya. Lalu untuk tujuannya itu menyajikan total beban pajaknya, jadi beban pajak ini dan beban pajak tanggungan. Lalu ada juga PSAK 46 ini bertujuan untuk akuntansi pajak penghasilan, jadi mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan. Jadi standar akuntansi yang mengatur perlakuan pajak penghasilan, memakai metode kewajiban neraca, membandingkan nilai tercatat aset liability, basis pajaknya. Lalu tujuannya itu menyajikan total pajak, jadi beban pajak ini ditambah dengan beban pajak tanggungan. Lalu kerumitannya muncul saat menetapkan dasar pengenaan pajak untuk pos yang berbeda temporer signifikan.
Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu dan kerangka pemikirannya. Penelitian terdahulunya yaitu pada tahun 2024, Rumah Harobo dan Sianturi. Pada temuan utamanya yaitu rekonsiliasi fiskal menentukan PPh terutang yang akurat, dan relevansinya yaitu pentingnya rekonsiliasi. Dan yang kedua, penelitian terdahulunya yaitu pada tahun 2023 yaitu Lutfia dan Pratomo. Temuan utamanya penerapan PSAK 46 belum konsisten antar perusahaan, dan relevansinya yaitu landasan teori PSAK 46. Dan yang ketiga, penelitian terdahulunya yaitu pada tahun 2024, Putri dan Wijaya. Temuan utamanya yaitu beda tetap mendominasi koreksi fiskal positif atau manufaktur, dan relevansinya yaitu dasar klasifikasi koreksi. Yang keempat, penelitian terdahulunya yaitu Putra dan Lestari 2024. Temuan utamanya yaitu konflik SAK versus pajak bersifat struktural. Relevansinya yaitu sejalan dengan Novelli. Dan yang kelima, penelitian terdahulunya yaitu pada tahun 2025, Zulfikar. Temuan utamanya yaitu UU HPP membawa dinamika baru pasca 2021. Dan relevansinya yaitu kajian dinamika regulasi. Dan kerangka pemikirannya yaitu konflik antara SAK dan regulasi pajak bersifat struktural dan tidak bisa dihapuskan, tetapi dapat dikelola melalui rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan titik temu antara teori akuntansi keuangan, teori perpajakan, dan teori tata kelola perusahaan, sehingga tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar prosedur teknis. Atur berpikir SHK dan aturan pajak berbeda tujuan, muncul beda tetap dan beda temporer, dilakukan koreksi fiskal positif atau negatifnya, diperoleh laba fiskal menjadi dasar perhitungan PPh, dinamika UU HPP membuat keseluruhan proses ini semakin kompleks dan menuntut kehati-hatian penyusun laporan. Selanjutnya di sini akan membahas metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus pada PT XYZ, yaitu entitas wajib badan dalam negeri. Dipilih untuk memahami makna, pengalaman, dan dinamika, bukan sekedar angka. Untuk objek dan unit analisisnya yaitu objeknya praktik rekonsiliasi fiskal, untuk unit analisisnya praktik atau proses, dan pelakunya itu auditor, staf pajak, manajer pajak, dan juga ada staf akuntansi. Untuk pemilihan informannya di sini dipilih menggunakan purposive sampling. Untuk informan kuncinya yaitu manajer pajak dan staf pajak. Untuk informan pendukungnya ada auditor dan juga staf accounting. Untuk sumber datanya yang primer yaitu wawancara mendalam dan observasi. Untuk sekundernya ada laporan keuangan, kertas kerja rekonsiliasi, SPT tahunan badan, dan juga regulasi seperti Undang-Undang HPP dan juga PSAK 46. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data, triangulasi sumber, bandingkan antar informan. Untuk waktunya wawancara di kesempatan yang berbeda dan tempatnya bagian pajak dan akuntansi. Untuk analisis data, deskriptif, kualitatif, model interaktif, Miles and Huberman, reduksi data, terus ke penyajian data, terus ke penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lanjut di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu rekonsiliasi fiskal adalah mekanisme strategis yang menjembatani perbedaan mendasar antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan menjelaskan penyebab perbedaan laba komersial dan juga laba fiskal untuk praktik koreksi fiskal positif dan juga negatif, serta implikasi dinamika regulasi khususnya pada
pasca atau setelah Undang-Undang HPP terhadap praktik rekonsiliasi fiskal pada wajib pajak badan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.